Halo guys, semua makhluk hidup yang ada di sekitar kita pasti membutuhkan makan untuk tetap bisa bertahan hidup. Jika manusia dapat mengkonsumsi makanan yang sekiranya layak untuk dimakan berupa daging atau tumbuhan, hewan yang juga dapat memakan daging atau tumbuhan, lantas bagaimana dengan tumbuhan itu sendiri? Bagaimana cara mereka makan untuk tetap menjaga keberlangsungan hidup mereka? Nah, pada dasarnya tumbuhan sendiri memperoleh makanan lewat proses fotosintesis, di mana fotosintesis merupakan suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan. Tapi, apakah semua tumbuhan melakukan itu? Enggak guys, ada juga tumbuhan yang justru memangsa hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti di video berikut ini nih. Inilah tumbuhan yang ternyata memangsa hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tapi sebelum lanjut ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Drosera. Hidup di daerah kering dan berbatu, Drosera adalah tumbuhan dengan ciri khusus berupa tentakel yang bergerak dan hidup di sekitar Spanyol, Portugal, dan Maroko. Drosera atau yang memiliki nama lain sandu juga adalah salah satu jenis tumbuhan karnivora yang paling banyak dalam jumlah spesiesnya. Ada sekitar 194 jenis yang tersebar merata di seluruh benua kecuali Antartika. Daun pada Drosera inilah yang berguna untuk menangkap serangga guys. Pada permukaan atas daun terdapat tentakel kecil lengket yang memiliki aroma dan rasa sehingga memikat serangga. Begitu serangga datang dan menempel, maka saat itu juga tentakel yang bisa bergerak akan membuat serangga semakin terjebak dan dihisap sari tubuhnya secara perlahan hingga serangga tersebut mati. Rhoridula. Rhoridula sebenarnya bukan tipe tumbuhan yang akan memakan hewan atau serangga, tapi tumbuhan ini akan menjebak serangga dengan rambut atau bulunya yang lengket yang kemudian membiarkan serangga tersebut terperangkap sampai akhirnya datang serangga yang memiliki hubungan simbiotik mutualisme dengan sang tanaman. Nah, serangga Pameridea rodiuale inilah yang akan memberikan nutrisi kepada tumbuhan tersebut guys melalui hasil ekskresinya, di mana kotoran dari serangga itu sangat disukai Rhoridula karena lezat dan kaya nutrisi serta menjadikan pupuk yang sangat luar biasa. Butterwort. Jangan tertipu dengan penampilannya yang indah serta embel-embel kata butter yang berarti mentega ini guys. Disebut demikian karena daun dari butterwort sendiri berbentuk lebar yang terlihat seperti mereka telah dilapisi dengan mentega. Mereka juga merupakan salah satu tumbuhan pemakan hewan di mana cara mereka untuk menarik perhatian mangsanya dengan mengeluarkan titik-titik embun pada daunnya yang dikira serangga itu merupakan air. Tapi ketika mereka sudah hinggap di sana, butterwort akan menangkapnya dengan cairan yang lengket dan perlahan-lahan larut oleh enzim pencernaan dari tumbuhan butterwort. Venus flytrap. Venus flytrap adalah flora asli Carolina Selatan dan Utara Amerika Serikat. Mereka adalah tanaman berbunga kecil yang mampu menjebak serangga menggunakan lobus bundar di ujung daun. Jenis tanaman ini juga yang biasa kamu lihat di film-film, di mana mereka berbentuk seperti mulut yang terbuka dan ketika ada mangsa yang menyentuh mulut itu, seketika mereka akan menutupnya. Nah, daun Venus flytrap kemudian akan mengeluarkan getah merah guys, di mana serangga yang terjebak akan dijepit dengan erat dan mulai dicerna dengan enzim yang dikeluarkannya. Tanaman kincir air. Bisa dibilang tanaman kincir air atau water wheel merupakan versi akuatik dari tumbuhan Venus flytrap, di mana mereka berada di perairan Afrika, Eropa, Australia, dan Asia, tetapi sayangnya telah terdaftar sebagai flora terancam punah oleh IUCN. Tanaman ini biasanya akan menangkap vertebrata kecil dengan menggunakan mekanisme yang disebut perangkap snap mirip dengan Venus flytrap. Mereka terdiri dengan batang yang mengambang bebas dengan panjang mencapai 6-11 cm, daun sebagai perangkap berukuran 2-3 mm, serta keberadaannya yang memikat para serangga. Cobra lily. Dinamakan Cobra lily karena tanaman ini memang mirip seperti ular kobra yang hendak menyerang. Mereka juga merupakan sebuah tanaman pemangsa hewan yang sadis. Itu dikarenakan cara mereka yang beragam ketika menarik mangsanya guys.
Kobra lili tidak hanya memikat serangga ke dalam kendi dengan baunya yang manis, tetapi banyak pintu keluar yang tembus pandang yang membuat para korban lesu bahkan putus asa ketika mereka mencoba melarikan diri. Kobra lili juga termasuk tumbuhan purba yang saat ini cukup langka. Ia hanya bisa ditemui di daerah California dan Oregon, Amerika Serikat. Kantung semar. Mungkin ini adalah satu-satunya tumbuhan pemakan hewan yang dikenal luas masyarakat, karena memang kantung semar tersebar luas di Indonesia. Jenis dari kantung semar juga sangat banyak, yang bisa mencapai 130 jenis di alam bebas. Nah, ketika ada hewan yang masuk ke dalam kantung semar yang berisi cairan dari kantung semar, cairan itu akan membuat serangga yang terjebak menjadi tenggelam dan tidak dapat melarikan diri. Dinding dari kantung semar juga sangat licin, yang membuat ketika sudah ada hewan yang terjebak, maka kemungkinan untuk lolos juga sangat kecil. Barulah dalam beberapa hari serangga tersebut akan hancur dan kandungan nutrisi serangga akan diserap secara perlahan-lahan. Nah, itu dia tumbuhan yang ternyata memangsa hewan untuk memenuhi kehidupan mereka. Gimana menurutmu videonya guys? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.